Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami' al-muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Wa nakhussu khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi an-niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal mustaqim. Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini, setelah kita libur untuk sementara di dalam rangka berkonsentrasi ibadah di dalam bulan Ramadan, maka di pertengahan bulan Syawal ini kita masuk kembali pengajian kita dengan kita mengaji dan mengkaji seperti biasanya kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini, kalau toh mungkin keterangannya sudah, mungkin masih kurang lengkap, maka kita mengulang hadis yang ke-12. Kita mengulang hadis yang ke-12, Al-Hadithu Tsani Asyar. Ada beberapa poin yang belum kita tuntaskan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis Al-Hadithu Tsani Asyar, hadis yang ke-12, kelihatannya memang cukup singkat, tapi kata salafus saleh, hadis ini disebut dengan ungkapan jawami'ul kalim, mengumpulkan segala hal yang ingin disampaikan oleh Nabi
hanya dengan menggunakan hadis yang sesingkat ini. Hadisnya dikatakan dalam ungkapan kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadisnya berasal dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang disabdakan Nabi? Min husni islamil mar'i, sebagian dari bagusnya kualitas keislaman seseorang. Min husni islamil mar'i, sebagian dari bagusnya kualitas keislaman seseorang. Tarkuhu, meninggalkan, dia meninggalkan, ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak dia inginkan atau sesuatu yang tidak penting. Haditsun hasanun, hadis hasan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa ghairuhu, dan yang lainnya, hakadha, demikian itu. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjelaskan keterangan hadis yang singkat tapi padat ini, ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan di dalam kitab syarahnya, yaitu kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Nabi ingin memberitahukan kepada kita, mengajarkan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang begitu singkat, yaitu tentang kualitas keislaman seseorang. Kualitas keimanan seseorang itu, kualitas keislaman seseorang itu, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dia. Maksudnya tidak ada kepentingan duniawi bagi dia, lebih-lebih kepentingan akhirat gak ada. Dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk hal itu. Sebab sekali lagi hadirin, kehidupan kita ini singkat. Jenengan kula sedanten iki umatipun Gusti Kanjeng Nabi, kita niki dijatah oleh Gusti Allah ma baina sittin au sab'in. Lek gak swidak taun ya 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit orang yang menembus lebih daripada 70. Bukan tidak ada, tapi mboten kathah. Artinya begitu singkat hadirin kehidupan kita. Dibandingkan umat-umat zaman dahulu, ada yang usianya 1000 tahun, ada yang usianya 2000 tahun, umur 100 tahun baru balik, ada itu. Di zaman Nabi Allah Ibrahim niku umur 100 tahun niku baru saja balik hadirin. Lewe dhewe 100 tahun pan umur kewut tadi. Niki 100 tahun tas balik. Jadi kalau ada hadis Bukhari menyampaikan Nabi Allah Ibrahim melaksanakan khitan sedangkan usianya 80 tahun, wajar hadirin, masih kecil itu. Mungkin sangat muda. Jangan dibandingkan dengan 80 tahun kita, memang tua. Ya. Karena umur kita ini singkat, kira-kira lakukan ahamul muhimmat. Lakukan sesuatu yang sangat penting. Kira-kira gak penting, tinggal hadirin. Kira-kira kalau tidak penting, gak usah kemudian kita menghabiskan hanyut di dalam sesuatu yang seperti itu. Nah, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di sini dikatakan dalam ungkapan syarahnya, wa amma qauluhu fi hadzal hadits fahuwa a'ammu minal kalam. Adapun ucapan yang ada di dalam ungkapan hadis ini lebih umum dari sekedar berbicara, artinya bukan saja berbicara yang tidak ada gunanya, melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya, itu kalau nggak ada penting tinggal. Li'anna mimma la ya'nihi al-la'bu wal hazalu wa ma yukhillu bil muru'ah. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak penting itu bisa jadi tidak harus berucap, bisa jadi al-la'bu permainan, al-hazalu ya guyonan sekedar penting. Tetapi kalau kemudian urip kok guyon tok gak nenteke, lah itu gak terlalu penting adanya. Apalagi kemudian menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu sifat yang harus dijaga oleh kehormatan seseorang. Pantese ya napa? Ya, ngan sewu hadirin. Niku kalau ada orang yang sepuh, ya, orang yang sudah balik, kemudian dia ini sualan cekak di atas dengkul, itu samping maksiat sudah hilang mur'ah, enggak jaga mur'ah. Berarti hilang, dia tidak menghormati dirinya. Wis jualan cekak, cangkruan nok perapatan. Ya, itu hilang mur'ah. Lah orang-orang begini ini kalau diteruskan, niku kalau kemudian di dalam bab fikih itu kalau menjadi saksi-saksinya mboten sah. Dados saksi nikah ngoten niku, khawatir hilang muruahnya, itu diragukan. Nah, makanya orang harus berhati-hati yang demikian ini. Kemudian lagi, ya, di dalam ungkapan apa ini yang ada di dalam ungkapan kitab syarahnya ini berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan kualitas keislaman seseorang ini. Ada ungkapan dari Abu Ubaidah dari Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Sebagian dari tanda ketidaksukaan Allah kepada seorang hamba, berpalingnya Allah kepada seorang hamba, hamba itu dijauhkan dari rahmat Allah. Tandanya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, tandanya orang yang Allah berpaling dari dia itu adalah ketika dia menjadikan kesibukannya di dalam sesuatu yang tidak penting bagi dia. Kalau ada seorang manusia, seorang hamba Allah, kok dia menyibukkan diri sesuatu yang tidak penting baginya, maka itu tanda-tanda i'radnya, berpalingnya Allah dari orang tersebut. Artinya berpaling itu berarti dia tidak bakal mendapatkan pertolongan Allah, dia tidak bakal mendapatkan rahmatnya Allah, dia tidak bakal mendapatkan ma'unah pertolongan Allah, dia tidak bakal mendapatkan taufik hidayahnya Allah. Loh, niku kan yo khosarah, rugi nemen ada itu. Tandanya ketika Allah berpaling dari seorang hamba itu, ketika hamba itu menyibukkan dirinya dengan segala sesuatu yang tidak ada kepentingan baginya. Ya, niki. Wa qala Ma'rufun Al-Karhi nafa'anallahu ta'ala bih. Berkatalah Imam Ma'ruf Al-Karhi,
nafa'anallahu ta'ala bihi, kalamul abdi fi ma la ya'nihi khidlanun minallahi ta'ala. Dawuhnya seorang ahli tasawuf besar, wali min auliya ilahi besar yang dikuburkan di Baghdad juga, ya, Imam Ma'ruf Al-Karhi, yang sampai saat ini kuburannya diziarahi banyak orang, di samping Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia. Kuburannya Imam Ma'ruf Al-Karhi ini di Baghdad itu banyak diziarahi orang. Apa yang diucapkan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi, kalamul abdi, ucapan seorang hamba, ketika hamba itu berucap, berbicara di dalam sesuatu yang tidak penting bagi dia, itu merupakan khidlan. Apa? Dijauhkan daripada taufik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang tidak mendapatkan taufik itu lek ngomong gedabrus kalau pentingnya. Lek kurang mantep gedabrus nguntuk. Ya, niki pun mantep lek niki. Saya nguntuk sing kurang nggih mbon niki. Nah niki. Jadi ketika dia berbicara itu gak terlalu penting. Jadi lebih banyak omong daripada dia mendengarkan. Padahal mulut kita ini satu, telinga berapa hadirin? Telinga kita dua, artinya harusnya orang itu banyak mendengar daripada banyak berbicara. Fakta tubuh kita seperti itu, gitu. Nah, sehingga kalau orang kemudian berbicara lebih-lebih sesuatu yang nggak penting bagi dia, itu merupakan khidlan, artinya dia dijauhkan dari taufik pertolongan Allah. Nah, dikatakan selanjutnya, kata Imam Malik bin Dinar rahimahullah, idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa du'fan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika, apabila engkau merasakan ada kegelapan hati, kekerasan hati kita, dikandani kok gak masuk, mendapatkan nasihat dari teman gak masuk, pengajian gak melebu, ya, apapun ya, masukan-masukan dari orang lain yang semuanya bersifat munsif, ingin menyadarkan dia, hati ini gak terima ini. Kok atos hati ini kok. Yang kedua katanya, wa du'fan fi badanika, kok engkau merasakan badanmu semakin lemah, buatan sebab corona ini, ya, kok semakin lemah, gak enak kabeh awakmu. Yang ketiga, wa hirmanan fi rizqika, golek rezekiku cek angel. Golek rezeki hari-hari ini kok sulit ya, gak koyo biasane. Biasane iku rezeki simpang siur datang dan pergi gampang, saiki golek rezeki kok angel. Ya, biyen niku mikrolet, kemudian mulai teko Mulyarejo sampai GM sampai Pasar Gede. Niku bolak-balik ngedukno wong. Waduh, luar biasa. Sakniki kok kemudian munggah mudhun tok kodak kan isine. Ya, kok angel ya. Wa hirmanan fi rizqika, kok sulit mencari rezeki ini yang demikian ini. Katanya Imam Malik bin Dinar, fa'lam, maka ketahuilah, annaka qad takallamta fi ma la yan, maka koreksi diri. Bisa jadi engkau telah banyak berucap sesuatu yang tidak penting, sehingga menyebabkan hatimu keras, badanmu lemah, dan kemudian engkau sulit mendapatkan rezeki. Makanya ini menjadi catatan kita.
Nah, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan mauidhah, menasehati seseorang seraya dia berucapnya begini hadirin. Niki penting ucapan Umar niki. Apa yang orangnya didudukkan oleh sahabat Umar diberikan mauidhah, dikandani hadirin. Apa yang disampaikan Umar? Umar mengatakan begini, la tatakallam fi ma la ya'nika. Janganlah sekali-kali wahai sahabatku engkau berucap di dalam segala sesuatu yang tidak penting bagimu. Kalau sesuatu yang tidak penting bagimu, ya, sesuatu yang tidak penting bagimu, gak perlu engkau berucap. Wa'tazil aduwaka, menjauhilah dari musuhmu. Kalau engkau merasa orang itu memusuhimu, kalau tidak terlalu penting, jauhi sudah, supaya tidak harus timbul konflik terus. Bukan kita kemudian kalah, tapi mengalah untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Itu lebih penting hadirin. Wahdar sadiqakal amin, dan berhati-hatilah ketika engkau memiliki teman yang jujur. Jangan kecewakan hatinya, jangan kau lukai hatinya ketika dia sudah membelamu, dia jujur kepadamu, engkau kemudian ya berbuat yang tidak baik kepada dia. Wala amina illa man yakhsyallaha, sebab tidak akan menjadi teman yang jujur kecuali sosok-sosok manusia yang dia takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan menjadi manusia yang jujur. Dia tidak akan berucap yang benar karena dia berani berucap yang benar. Takut kepada Allah kalau dia bohong, takut kalau melukai temannya, takut kalau nanti hisabnya semakin berat. Tidak akan menjadi orang yang jujur, temanmu jujur, jamaah yang kau kenal jujur, kecuali orang-orang yakhsyallaha, yang memang takut kepada Allah. Itu pesannya Umar hadirin. Wala tamshi ma'al fajir fayu'allimaka min fujuri. Hati-hati mas, sahabatku, hati-hati. Jangan sekali-kali engkau bergaul, engkau berjalan dengan orang fajir ahli maksiat. Kenapa? Fa sababiyah fayu'allimaka, maka sebab itu dia akan mengajarimu min fujurihi, dari kemaksiatannya itu. Maksudnya apa hadirin? Kalau seseorang itu punya teman ahli maksiat, padahal dia itu orang soleh, mau gak mau yang namanya ahli maksiat itu akan mempengaruhi kehidupan dia. Dan biasanya kalah hadirin, kalah. Kalau bukan orang-orang yang jihad berjuang, mujahid, bukan ahli dakwah yang betul, kebanyakannya katut hadirin. Sebab ini ada kaidah fikihnya loh hadirin. Idah talatal halalu wal haramu ghulibal haram. Apabila barang yang halal dan kemudian halal dan haram bercampur, yang menang itu mesti yang haram itu hadirin. Artinya kemudian yang halal itu kemudian terkalahkan. Yang menang mesti yang haram. Apabila ada orang soleh kumpul dengan ahli maksiat, biasane sing wong soleh niku biasane kalah. Sebab wong soleh awake dhewe niki biasane serba gak enak hadirin. Gak enak Ustaz, gak enak wis babak. Akhirnya katut yang demikian itu. Ya niki. Apalagi menurut ahli napa niku psikologi kejiwaan, yang namanya akhlak perilaku itu gampang mencuri orang lain,
Kebiasaan itu bisa jadi meniru dari yang lain. Niki pernah dicoba diri. Ya. Ada kalau tidak salah di Inggris tadi. Ya, di Inggris. Semerap di Inggris. Marine Mulyarejo niku tadi. Ya niki Inggris. Nah, niki di Inggris itu pernah diadakan satu eksperimen percobaan, ada orang yang dikumpulkan di kandang sapi selama 40 hari ya. Ketika masih awal-awalnya dia biasa makan sapi, ya kemudian dia makan biasa. Begitu dikeluarkan dari kandang sapi setelah 40 hari, begitu diajak makan bukan pakai tangan, pakai langsung mulut dia. Nyosor ngoten niku, mbuk entek ya. Ternyata dia mencuri akhlak perilakunya sapi. Ya lecak sapi gak apa-apa, sapi ya itu. Ya niki. Akhirnya kemudian ketika dia makan setelah 40 hari itu tidak pakai tangan. Karena buandina kumpul sapi. Jamaah sapi sing dikumpuli. Ya, akhirnya kemudian ketika makan langsung dilet ngoten niku. Menggunakan lidahnya. Loh, kok ngene? Ya itu. Sebab umumnya ya lebih-lebih anak-anak kita niki hadirin, katanya abnaul bi'ah. Anak kita ini ya, anak-anak kita kalau kemudian dia berada di tengah-tengah masyarakat itu abnaul bi'ah. Apa? Anak-anaknya lingkungan yang ada. Kalau lingkungannya orang-orang soleh, maka akan terbentuk anak-anak itu menjadi orang-orang yang baik. Makanya orang itu dianjurkan dalam hadis Nabi, aljar qobladar. Niku hadis Nabi ade. Golek tangga sadurunge golek omah. Maksudnya apa? Tangga niku sing apik sik, baru kemudian dapat rumah yang bagus. Ojo omah sing apik tapi tanggoe gak tepak. Akhirnya melo gak tepak pisan sama yang demikian itu. Ya. Makanya katanya sahabat Umar bin Khattab ini, jangan sekali-kali engkau bergaul, jangan sekali-kali engkau duduk atau engkau kemudian berjalan dengan orang ahli maksiat. Dia akan mengajarimu perbuatan maksiat itu, mau tidak mau. Sebab kalau engkau mau mengajarkan kebaikan, mungkin sungkan, gak enak tinegur, tapi dia dengan gampang akan mengajarimu kemaksiatan. Maka hati-hati. Wala tutalli'hu ala sirrika wala tushawir fi umurika illa alladzina yakhshawnallaha azza wa jalla. Jangan sekali-kali engkau mengungkap rahasiamu. Jangan sekali-kali engkau mengungkap rahasiamu, rahasia rumah tanggamu. Jangan sekali-kali engkau berdialog, bermusyawarah atas perkara-perkara yang menghadapimu, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan rahasia kita supaya mungkin teman yang kita ajak itu bisa memberikan solusi, memberikan masukan, ya, kiat-kiat tertentu, atau kita mengajak musyawarah seseorang supaya ada kejelasan sesuatu yang kita hadapi, ingat, yang kita hadapi, yang kita ajak musyawarah, yang kita curhati itu harus orang yang takut kepada Allah. Sehingga ketika dia takut kepada Allah, dia akan berucap benar. Kalau dia yang mengajak bicara itu tentang seorang wanita yang akan dinikahi, apa cak? Fulanah putri ini Bapak Fulan, menurut sama niki apik apa enggak? Setahu saya baik, sebab arek ya ahli ngaji, tahu dadi sekretaris Fatayat NU Mulyarejo, ya. Kemudian dia nak sekolah mesti juara sitok, ya sekalipun santrine mek 5, ya
Hadiah nomor sitok ya. Pas ujian sing papat gak mlebu. Jadi nah jadi umpamanya jadi dia gak beyono aib. Saya kok belum tahu aibnya. Lek menurut aku apik. Tapi kalau dia tahu aibnya demi teman mengungkapkan gini bukan ngrasani hati. Lah iso ojo. Rupane bapak iku kurang bagus perilakunya. Bapak iku biyen tahu ngene, ibuke iso. Jangan-jangan arekku ngene, coba ditanyakan. Wah itu. Kalau kemudian kita ini hanya takut kepada Allah, jangan sampai sahabat kita, teman kita, jamaah kita terjerumus dalam rumah tangga yang kemudian penyesalan. Lebih baik sakit di depan hadirin daripada senang di depan akhirnya menyakitkan, gak ada habisnya. Lebih baik ditolak dhisik gak apa-apa hadirin daripada wis dadi kemudian diusir ya. Lebih baik hadirin yang demikian. Ditolak, sakit memang ditolak, tapi gak apa-apa wis daripada wis dadi kemudian diusir. Malia kan aja nomah kene. Bondomu mek kentes sampe dengkul tok, waduh belain hadirin. Wis belain lek kono niki. Nah niki. Nah, ini penting apa yang sampaikan sahabat Umar bin Khattab niki hadirin. Nah, ini kaitannya dengan hadis yang kita bahas ini. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diungkapkan oleh Imam Yusuf bin Ubaid rahmatullah alaih. Beliau mengatakan gini, penting hadirin ini. Tarku kalimatin fi ma la ya'ni afdalu min shaumi yaumin. Meninggalkan berucap yang tidak penting itu lebih afdal, lebih utama daripada puasa sunnah satu hari. Puasa sunnah satu hari itu ya ganjaran tadi. Tapi kalau sama tidak mengucapkan sesuatu yang tidak penting, ya menjaga diri tidak, tapi menyibukkan sesuatu yang penting, bisa jadi ganjarannya lebih baik daripada puasa sunnah satu hari. Masih poso le gedo abrus, ya ganjaran entak hadirin yang nanti itu yang demikian ini. Kemudian ini disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, thalathatun tazidu fil akli. Ada 3 perkara kalau kita lakukan itu akan menambah akal sehat kita, menajamkan akal sehat kita. Orang itu semakin pandai. Jadi niki mohon dihafal, disampaikan ke anak-anak kita yang hari-hari ini masih belum sekolah, stay home di rumah karena lockdown ya timbang lock-in teh kali don itu. Nah niki penting disampaikan untuk mengasah kemampuan itu. Ternyata untuk menjadikan anak pinter itu ada 3 cara ini. Apa 3 cara itu? Salasatun tazidu fil akli. Ada 3 perkara yang bisa menjadikan, bisa menambah akal seseorang, bisa menambah dia lebih pandai, lebih tajam pemikirannya. Apa? 1, mujalasatul ulama. Dia duduk dengan ulama. Yang namanya ulama akhirat hadirin tidak akan berucap kecuali manfaat. Berarti kalau dia duduk dengan ulama berarti mendengarkan hal yang manfaat. Kalau mendengarkan hal yang manfaat begini, apalagi untuk perbaikan akhiratnya, itu akan meningkatkan kualitas akalnya. Makanya ngaji ngeten iki penting untuk meningkatkan kualitas akal. Ojo dijak ngaji ngelideng ae. Ya, nang dise fulan itu dijak ngaji kok ngelideng ae kata-kata ini. Ya. Kemudian yang kedua, wa mujalasatus sholihin. Duduk bersama orang-orang soleh. Orang soleh itu hadirin
tidak akan menggunakan waktunya kecuali yang manfaat. Tidak akan menggunakan kegiatan kecuali zikir kepada Allah. Begitu dia duduk di situ terkondisikan, mali melok wiritan, mali melok zikir. Kira-kira gak penting, dia gak melok ngomong, dia diam. Akhirnya terkondisikan hatinya. Makanya tombone ati niku termasuk kumpulono wong kang saleh. Kumpul wong soleh niku dadi tombone ati adine. Ya. Awake dhewe kan gak pati kumpul wong soleh dadi sumpek tok ae. Niki. Kumpulono wong soleh. Bapak-bapak niki lho Deden, sing ahli masjid niki tiang-tiang soleh. Jenengan kumpul ngeten niki hati tenang atine, tentrem atine. Kumpul tiang-tiang sepuh sing soleh, sing ahli ibadah. Napa malih diceritani biyen, zaman biyen no Al Barokah ini semangat ibadahnya, kiai-kiai sing semangat. Tapi lek kumpul wong gak pati saleh, begitu lungguh sambat tok mawon. Ya apa rek sambat tok. Golek fulus kok tambah angel kendat ae lho, sama tambah ngejahe ngono gak tepak iki. Nah niki. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, untuk menajamkan akal itu watarkul kalami fima la ya'ni, meninggalkan berucap segala sesuatu yang enggak penting. Maka salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi itu banyak diamnya. Ulama-ulama Yaman, ulama Hadramaut itu walim-alim negeri alama kelompok 7, begitu satu ditanya yang lain diam, gak celometan kepin jawab, saya yang paling bisa enggak, diberikan pada temannya, dia diam. Baru yang kemudian kepada dia diberikan yang lain gak berkenan, baru dia jawab. Saking hati-hati ini ngoten. Nah, ini menjadi catatan kita, kepentingan kita agar kita ini benar-benar mantap. Yang terakhir, man arada an yunawwirallahu qalbah falyatrukil kalama fima la ya'ni. Barang siapa yang berkeinginan Allah menyinari hatinya, hatinya disinari oleh Allah, hatinya lembut, menerima ilmu gampang mendapatkan waridat dari Allah, maka hendaknya dia meninggalkan berucap segala sesuatu yang tidak ada penting bagi dia. Itu akan hati bercahaya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup apa yang bisa kita sampaikan ini, ya, sekali lagi hadis ini memang singkat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kan gampang ngapalkan tadi. Sebagian dari bagusnya kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada penting dan perlunya bagi dia. Monggo kita buka pertanyaan. Jikalau panjenengan ada yang ingin bertanya melengkapi apa yang kita sampaikan, monggo dipersilakan sampai azan isya. Wonten sing badhe tanget? Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Nggih, cukup.
supaya panjenengan tidak bingung, tak cekeli Mas. Ya, tak cekeli sama saya tak kandhani supaya sampean enggak bingung. Kula jenengan yang datang di majelis ilmu, yang datang di haul, majelis sholawat, apalah bentuknya dari berbagai macam sholawat. Kalau situasi kondisi kita ini ada sesuatu kurang, bagikan kita ini orang yang sakit. Sedangkan guru yang mengajar itu, dai yang menyampaikan amanat itu, ya, kemudian sahibul haul yang memberikan wiritan itu bagikan tabib, dokter. Nah, bagi jenengan, kalau dikira apa yang disampaikan itu, kalau ijazah itu diterima, qabiltul ijazah, qabilnal ijazah, itu sudah kita terima, itu tidak harus memang kita lakukan. Yang dilakukan yang mana Ustadz? Yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ini sakit apa? Ngeluh Ustadz, ambil dokter Banti cuma kayak set wis jauh nang Buti ambil nano itu sebelahnya sudah bayar 50.000, kemudian ya cuma kayak obat didik kan, sebab diagnosanya cuma ngeluh tok. Ya, tapi ono ngeluh ambil deg-deg tangane oba-oba gak mandek, wah iki rada ado iki obate, rada akeh. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira kemudian dari sahibul haul itu mengijazahkan ini, panjenengan kok memang kemudian berhasrat cocok dengan kebutuhan jenengan. Iki lek diwaca ping 5 karena panjenengan katakanlah mungkin jualan mungkin. Sapa sing maca ping 5 niki insyaallah dagangane laris dan dia gampang mendapatkan rezeki halal barokah. Wah, cocok gak aku? Ya lakonono. Ya, cocok. Tapi lek jenengan PNS ya gak cocok, kan gak totolan. Ya berarti gak iku itu. Tapi terima, siapa tahu nanti suatu saat ada teman, loh Cak, aku tahu tekono hall oleh ijazah. Iki loh Cak, sama ngelakoni gak apa. Lah kita tinggal, karena sudah kita dapat ijazah, tinggal kita berikan yang lain. Cuman bagi kita tidak. Ya, sopo lek ngucap wiritan iki 7 kali, insyaallah sadurunge bawa malak diwaca, bojone kutuk bisa langsung kan itu. Wah, tepak iki. Ya, iki kena stay home iki gak pati ana pemasukan. Tak waca langsung kutuk, gak takon apa kelaham, kelontok. Wis tak waca iki. Lah karena panjenengan punya anak, punya istri, ya gak apa-apa diwaca supaya harmonis, gak ana tukarane. Tapi kemudian lek kelompok jomblo, ya aja maca donga niki. Sing kutuk wong tuamu, bingung kok wong tuamu. Ya gak cocok kita deh. Nah, niku ngoten niku. Nah, jawabannya seperti itu. Tergantung Anda terima ijazahnya itu, mungkin saat ini nggak penting karena memang Anda tidak. Tapi kalau kemudian datang teman, aku untuk masalah. Oh, aku tahu tekono sehbul hal. Wingi teko Nabi Saleh tanggo ijazah iki. Nggih sampean cocok. Sampean lakoni. Wong aku iso ijazah, kok aku. Lho ngoten ade. Sedangkan kita tidak melakukan sebab tidak terkondisikan seperti itu. Ah, niku. Jadi setiap datang pengajian ada lembaran, setiap datang hall ada lembaran. Kok wake dongane apa dilakoni? Mboten harus, sesuai dengan kebutuhan. Tekok puskesmas itu waduh oleh yang namanya pil, wake deh, lek iso sak kresek kadang-kadang. Tapi kan tidak semua kita minum. Begitu kok waras taruh itu sudah, berarti sudah selesai. Jangan gampang aja seperti itu. Penanya kedua, kalau masih ada. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita ketemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya dengan hadis yang ke-13 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد الإدريس وكياجي أحمد فريح المسان شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما واشفهما يا الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما واشفهما يا الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقنا وإياهما طول العمر في صحة وعافية وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.